Dari dulu, sejak sebelum menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi sebagai masyarakat biasa memang kerap kritis terhadap berita-berita dari Tempo. Gini loh, Prof. Mahfud itu bukan orang yang berkecimpung dalam soal ekonomi, kebijakan publik, perkotaan, enggak. Anda menghina Prof. Mahfud. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Bang Hasan Nasbi, mengundurkan diri guys dari jabatannya. Ini menjadi viral dan cukup mengagetkan. Tapi wajar, nampaknya terlihat agenda mengundurkan diri itu sejak beliau kemudian ya didiskreditkan atau dikambing hitamkan atau viral dengan pernyataan-pernyataan yang memang cukup merepotkan. Apakah ini kesatria atau tidak? Kita nggak tahu. Kita bahas guys ya. Saya langsung perlihatkan ke kalian bagaimana kemudian ia merekam proses hari terakhir di kantornya yang mempercayakan teman-teman dari Total Politik untuk mendokumentasikannya. Langsung saja kita tonton guys ya. Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan. Saya meminta adik-adik dari Total Politik untuk mendokumentasikan aktivitas terakhir saya. Sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi, atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi. Itu kira-kira apa ya guys ya? Maksudnya bahwa kalau sudah ada sesuatu yang tidak bisa beliau atasi, kalau ada sesuatu yang tidak mampu beliau laksanakan di batas keluar kemampuan beliau, maka tidak perlu repot-repot untuk ribut-ribut. Kira-kira apa ya? Menarik ini. Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai bagian dari anggota Kabinet Merah Putih, dan tentu saja itu merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya pribadi. Tapi saya juga harus meminta maaf kepada beliau jika selama memberikan pelayanan kepada Presiden masih jauh dari apa yang beliau harapkan. Dan teman-teman, dalam proses transisi kepemimpinan di Kantor Komunikasi Kepresidenan nanti, jika dibutuhkan, sekali lagi jika dibutuhkan, saya pun dengan senang hati akan membantu proses transisi tersebut. Jadi sampai di sini perjalanan saya di kantor PCO, dan kita tentu akan tetap sering bertemu di lain kesempatan. Sebab mungkin meskipun sebagai penonton, aktivitas saya tentu tidak jauh-jauh dari
dunia politik dan pemerintahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Gentleman menurutku menarik. Bang Hasan salah seorang yang menurutku cerdas. Komunikasi beliau bagus sebenarnya, ya. Retorika beliau bagus. Ya, memang hanya karena problem di Tempo kemarin kayaknya, dan akhirnya mendapat serangannya bertubi-tubi ke presiden, bukan cuma ke beliau gitu, ke presiden. Dan bahkan di beberapa kali wawancara Pak Presiden mengakui bahwa ada komunikasi yang bermasalah di lingkungan pemerintah Kabinet Merah Putih ini. Tidak hanya di PCO, bahkan di kementerian-kementerian itu ada banyak masalah. Guys, setidaknya pejabat di Kabinet Merah Putih yang sudah mengundurkan diri sebelum 1 tahun eranya Pak Prabowo dan juga Gibran ini ada berapa ya? Kalau nggak salah ada 3. Salah satu diantaranya adalah Gus Miftah, ya, karena kontroversial. Ya, ini yang kedua juga Menteri Pendidikan ya, atau apa ya, Teknologi dan Riset kalau nggak salah itu, karena juga kontroversial. Yang ketiga Bang Hasan, atau ada yang lain? Tolong tulis di kolom komentar, aku nggak ingat-ingat. Nah sekarang coba kita bahas Bang Hasan Nasbi ini sebenarnya ada masalah apa gitu. Tetap ujung-ujungnya sebenarnya adalah sepakat atau tidak. Menurutku nih, ini menurutku. Ini kaitannya dengan bahasanya beliau yang dilontarkan saat ketika Tempo, ya, majalah atau majalah atau apa sih? Surat kabar atau apa ini Tempo ini? Hasan Nasbi selalu menghancurkan logika Tempo. Di beberapa kasus, Tempo menebar framing buruk dan selalu dibongkar oleh Hasan Nasbi. Itulah kenapa Tempo marah dan dendam kesumat kepada Hasan Nasbi. Sekedar mengingatkan, Hasan Nasbi adalah satu-satunya orang yang bisa menyeret Tempo ke pengadilan. Tempo lalu diputus bersalah dan diberi sanksi meminta maaf secara terbuka. Track record yang sangat memalukan. Yang kemudian diberikan oleh-oleh berupa kepala babi dan juga tikus, ya. Dan ada pertanyaan wartawan kepada Bang Hasan. Bang Hasan bilang bahwa ya kalau kepala babi kenapa nggak dimasak aja gitu. Mungkin itu bahasa candaan, tapi ini direspon oleh netizen dan tidak hanya kalangan yang anti pemerintah. Bahkan dari sahabat-sahabat Mas Hasan sendiri, banyak sekali aktivis-aktivis, akademisi yang juga ikut mengkritik pola komunikasi itu, termasuk dari teman-teman pers ya, jurnalis itu banyak yang kemudian agak ngambek dengan tindakan yang dilakukan oleh Bang Hasan Nasbi. Tapi guys, terlepas dari itu, apakah kemudian gara-gara komunikasi itu akhirnya Bang Hasan Nasbi itu mengundurkan diri? Ya kan? Bagi aku mungkin bukan gara-gara itu saja, ada beragam problem. Salah satu diantaranya adalah tadi yang beliau sampaikan. Kalau sudah ada sesuatu yang sudah tidak mampu dia lakukan, tidak mampu dia atasi, tidak perlu ribut-ribut, kan gitu. Nah itu apa? Kalau cuma karena sekedar masalah misunderstanding atau miscommunication atau apalah istilahnya dalam konteks kepala babi tadi, itu menurutku juga terlalu buru-buru. Akhirnya kan Mas Hasan menorehkan sejarah, track record, presiden di mana dia akhirnya menjadi orang yang sebenarnya tidak memiliki ibarat apa nih, dia jadi ada mosi tak percaya gitu dari publik. Apakah bisa memberikan amanat lagi ke depan buat dia sebagai apa, kan kita nggak tahu. Jadi orang yang mengundurkan diri atau orang yang dipecat itu selalu punya alamat yang kurang baik gitu, selalu demikian, kecuali mengundurkan diri karena hal-hal yang menurutku ya itu memang dia mengambil jalan bukan karena kontroversial. Kalau aku mengundurkan diri guys,
Kebetulan aku kemarin di komisioner Bawaslu, aku mengundurkan diri. Bukan karena ada masalah gitu, karena memang aku mau istirahat di penyelenggara pemilu dan aku kepingin menjadi peserta, ya, mau menjadi aktivis politik. Karena di penyelenggara pemilu itu terlalu banyak aturan-aturan di mana kita nggak bisa berekspresi dekat dengan orang, mengomentari beropini pun itu nggak boleh. Ada etika-etika yang menurutku agak repot sih kalau sebagai penyelenggara akan bertahan terus. Nah, kemudian aku mau mencalonkan diri juga sebagai peserta pemilu. Nah, saat itu dibutuhkan kalau masih mau mengikuti proses menjadi peserta pemilu, wajib kemudian tidak lagi berada di lingkungan penyelenggara. Kan logikanya begitu. Itu aja sih. Jadi nggak ada yang kontroversi. Tapi setingkat Mas Hasan Nasbi ini menurutku juga sangat disayangkan beliau mundur karena memang beliau punya potensi sekali. Tapi sudah, bagi kelompok yang anti Mas Hasan pasti akan menertawakan ini. Tempo terutama dan juga teman-teman pers yang memang anti kepada Mas Hasan atau orang-orang yang memang kepingin menjelek-jelekkan pemerintahan atau rejimnya Pak Prabowo Gibran pasti menjadikan ini juga sebagai semacam jadi problem politik gitu. Dijadikan sebagai komoditas untuk kemudian menghantam komunikasi presiden, komunikasi jajaran kepresidenan, komunikasi pemerintahannya Pak Prabowo Gibran. Itu pasti seperti itu. Padahal aku berharap sekali loh Mas Hasan Nasbi ini tetap eksis ya, karena memang beliau orang yang tidak hanya cerdas, tapi punya kemampuan menjawab setiap pertanyaan yang sifatnya serius. Kalau yang masalah kepala babi itu kan menurutku cuma bercanda aja. Tapi memang kurang etis karena sebagai pejabat gitu kan. Oke, menurutku menarik seperti itu. Aku kepingin lihat lagi Mas Hasan Nasbi ini orangnya keren loh kalau berkomunikasi atau menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan. Salah satunya ada rekaman yang menurutku bagus. Perform, dianggap tegang, dianggap tidak seperti yang biasanya. Abang melihatnya gimana, Bang? Dibandingkan dengan apa? Memang pernah kita melihat perform yang lain. Saya nggak tahu ya. Tapi menurut saya penampilannya Prof Mahfud nggak jelek, bagus menurut saya. Interaksinya bagus. Gini loh, Prof Mahfud itu bukan orang yang berkecimpung dalam soal ekonomi, kebijakan publik, perkotaan, enggak. Dia seumur-umur berurusan dengan masalah hukum. Tapi Prof Mahfud mampu menjelaskan ini dengan perspektif yang sini, menurut saya hebat. Caimin juga bukan orang-orang yang sehari-hari praktek di bidang ekonomi kan. Bukan ekonom praktis dia itu. Tapi dia mampu menjelaskan, menurut saya juga hebat. Tapi kalau Prof Mahfud dibilang hebat, Caimin dibilang hebat, ini juga bilang hebat dong. Jangan dipilih-pilih. Menurut saya Caimin tidak underperform. Memang itu Caimin yang seperti kita kenal kok. Prof Mahfud juga nggak underperform. Itu Prof Mahfud yang seperti yang kita kenal kok. Kenapa harus merendahkan mereka lagi? Maksud saya pertanyaan gini, wah Gibran kelihatan hebat itu karena Prof Mahfud underperform. Anda menghina Prof Mahfud. Bilang Prof Mahfud underperform. Jangan-jangan Anda mau bilang Prof Mahfud nggak latihan, nggak mempersiapkan diri. Anda mau bilang Prof Mahfud meremehkan Gibran sampai nggak latihan, misal gitu. Saya nggak mau bilang gitu. Walaupun gitu. Walaupun apa? Nggak pakai walaupun. Karena abang itu kalimatnya tadi bukan titik bang, koma agak jangan dengan kutipan awal, iya. Jangan suzon. Ini Caimin juga seperti itu, gitu. Jadi anda mau bilang Caimin underperform, berarti Anda menghina Caimin dong. Anda mau bilang Caimin nggak latihan, Anda mau bilang Caimin nggak persiapan, kan nggak begitu. Saya yakin Caimin persiapan dengan baik. Tom Lembong bilang dia sudah menebak apa yang akan dilakukan Gibran ketika saya di CNN kemarin bersama saudara kalian. Siapa? Rifana. Oh, gitu. Itu idola kami. Oh, idola ya, bersama berhala kalian ya. Berhala. Kalau nggak daerah agama kami sembah itu, Bang. Terus Tom Lembong bilang kita sudah tahu Gibran akan agresif. Kita tahu Gibran mempersiapkan diri dengan baik dan kita juga sudah dapat bocoran kok Gibran akan bertanya apa. Menurut saya, terus apa? Udah dapat bocoran katanya. Iya, Tom Lembong yang bilang gitu. Masa saya nggak percaya? Jadi menurut saya mereka pasti persiapan dengan baik. Bahwa kemarin mereka kaget, iya. Semua orang melongo, iya. Akui aja itu. Maksudnya sesulit apa sih mengakui sesuatu yang tampak terang benderang itu gitu? Harus dicari meliuk-liuk, mencari alasan nggak begini. Menurut saya akui aja apa yang ada. Itu jauh lebih baik ketika Anda mengakui apa yang tampak aja gitu. Gitu. Itu lebih oke menurut saya. Termasuk para akademisi, intelektual, komunikolog lah apa namanya.
Harus jujur juga melakukan penilaian kayak gitu. Ada apa sama Prof Pendi ini kayaknya agak kenceng abang kemarin. Nggak ada apa-apa, saya cuman pengen orang-orang yang berbaju intelektual ini betul-betul menunjukkan intelektualitas, bukan nyinyiran. Kalau nyinyiran apa bedanya sama netizen ini? Iya kan? Apakah netizen yang setara dengan akademisi, apa akademisi setara dengan netizen? Apakah netizen ini setara dengan intelektual, apa intelektualnya setara dengan netizen nih? Kan gitu. Menurut saya harus berbeda dong. Levelnya harus berbeda. Banyak hal yang saya tidak setuju, tapi menurut saya ada hal-hal yang kok kayaknya udah nggak pas ini. Gitu. Tidak ngasih, misalnya bilang gini, sebagai show Gibran menang. Buat saya nggak cuma show, secara substansi juga dia kan nggak bisa dipatahkan di situ. Dalam pas debat itu kan dia nggak bisa dipatahkan secara substansi. Gitu. Kalau setelah debat, kalau kata orang Padang, abis cakap silat takana banyak yang begitu. Lu ngerti nggak lu, Dit? Abis berkelahi silat, baru ingat silatnya gitu, itu banyak yang begitu. Tapi ketika debatnya kan nggak seperti itu. Yang dinilai orang kan ketika keren guys ya. Jadi memang Bang Hasan Nasbi ini komunikasinya bagus loh. Artinya bukan komunikasi dalam arti sekedar sebagai kepala PCO itu. Tapi orangnya keren lah, setiap memberikan jawaban dan argumentasi. Ada retoris kadang-kadang. Retorikanya bagus. Guys, kalau kalian gimana dengan mundurnya Hasan Nasbi sebagai kepala kantor komunikasi presiden? Tulis di kolom komentar. Dan selamat buat Tempo. Selamat buat yang benci kepada Mas Hasan. Akhirnya apa yang menjadi olokan-olokan dan cita-cita kalian sudah terpenuhi. Tapi Bang Hasan Nasbi bukan pecundang. Dia akan terus berkemampuan pada posisinya. Oke. Kita berjumpa di video berikut ya. Saya Bang Bill, Offside.